Oke, hari ini kita mulai uh, kuliah tentang string ya. Nah, referensi yang saya pakai itu lecture-nya David Tong. University of Cambridge Part 3 ya, Vertical Triples. Oke. David Tong. Ini saya lihat kayaknya dia juga apa main referensinya itu buku M Theory ya. Oh, nggak ditulis di sini. Ini juga bagus bukunya, String Theory and M Theory. And M Theory. Becker and Schwartz. Schwartz. Sudah ada sudah pada ngeprint atau bukunya atau pakai di ada. Oh. Nah, kalau mau ngeprint bisa aja di sini. Di printer itu ada. Memang harus pakai akses. Ya, bisa pakai akses saya gitu. Kalau mau ngeprint. Cuman masalahnya kertasnya tidak ada gitu. Jadi terbatas. Jadi kalau mau ngeprint tinggal kasih tahu saya, nanti bawa kertas masing-masing ya, nanti saya printkan di printer situ. Kalau tintanya ya bisa dimintakan. Oke, jadi kita sistemnya presentasi dan diskusi ya. Karena ini juga materinya udah agak lama sih, saya nggak kulik-kulik lagi gitu, dan saya juga nggak tidak spesifik, sudah lama nggak spesifik kerja di sini. Jadi rencananya saya akan coba bahas ya itu sampai quantum string ya. Sepertinya hari ini tidak cukup ya. Mungkin lanjut sampai minggu depan. Nah, saya kurang tahu ini nanti kemarin kan Bu Saranya bilang kita paralel gitu. Apa paralelnya, saya ngebayangin paralel minggu ini kita minggu ini string, minggu depannya loop quantum gravity gitu ya. Atau gimana, nanti saya coba tanyakan. Ya sebaiknya sih seperti itu gitu. Jadi ada break seminggu. Jadi bukan per hari ganti gitu. Nah, jadi nanti sisanya, jadi saya juga mau kalian juga aktif gitu ya, aktif membaca, aktif mempelajari ini. Jadi kalau misalkan nanti ada nanti kalian presentasi, kita diusahakan saja sebisanya kalian gitu ya, sampai mana gitu ya pembahasannya. Kalau tidak ada, kalau ada pertanyaan nanti kita tinggal bahas di ini. Jadi bukan semacam tugas presentasi. Jadi melatih kemampuan presentasi sama mempelajari textbooknya gitu. Oke. Jadi sama-sama kita diskusi kalau ada problem. Jadi jangan nggak usah takut ya. Dan itu nanti hanya presentasinya doang mungkin
Kalau diminta, saya juga nggak tahu nih MBKM nanti mereka minta penilaiannya apa aja gitu. Ya. Kalau ternyata minta penilaian ya saya kasih penilaian presentasi lah. Ya cuman ya mungkin saya pukul rata aja sama ya semua gitu. Kan sama-sama belajar semua. Terus terang saya juga jadi belajar lagi gitu ya. Oke. Oke, di sini ada mungkin 8 bab. Saya nggak tahu. Kita lihat sajalah ya sampai mana kita bisa bahasnya ya. Oke, baik. Mungkin kita mulai aja. Ya, string teori itu sebenarnya awalnya dia tidak digunakan untuk membahas quantum gravity ya. Awalnya dia untuk itu dia untuk membahas tentang strong interactions. Jadi awalnya untuk membahas strong interaction. Nah, jadi dia memakai pendekatan baru karena pada awalnya orang pikir partikel itu point particle ya. Meskipun di relativistik kita akan meninjau dia sebagai field ya. Tapi pada prinsipnya dia tetap adalah point particle. Jadi ada point interaction di situ. Nah, waktu itu kandidatnya itu ada dua ya. Pertama string ya. Jadi dianggap ya, dulu belum ada quark ya. Jadi pokoknya hadron itu adalah osilasi daripada string. Jadi kandidat pertama string teori, kedua itu QCD. Ya, QCD. Dan ternyata pada akhirnya kita tahu bahwa untuk yang strong interaction itu yang lebih tepat adalah QCD. Ya. Nah, jadi di sini pada awal pengembangannya string itu dianggap sudah mati lah gitu, karena kalah bersaing teorinya gitu. Meskipun secara teori dia masih dipelajari. Nah, beberapa orang pelajari itu seperti Schwartz ya, tokoh Green, Schwartz. Nah, mereka coba meninjau mempelajari string teori dan mereka mengamati bahwa mode expansion ya, mode osilasi string itu dia bisa mengandung gravity ya, spin to particle. Dan ini diidentifikasi sebagai gravity. Jadi mereka menginterpretasi ulang ini Green and Schwartz. Mereka menginterpretasi ulang bahwa string teori itu bukan teori mengenai strong interactions, tapi jauh di atas itu. Jadi teori mengenai gravity, interaksi gravity, bahkan fundamental partikel lainnya. Ini salah satu bagian dari mode string osilasinya, salah satu modenya mengandung gravity. Oke. Nah, bukan hanya gravity, tapi juga modenya itu mengandung berbagai macam field ya. Dia ada IM juga muncul di sini, Yang-Mills ya. Dan tentu saja scalar field ya, scalar field.
Sehingga eh, pada, pada perkembangannya string dianggap adalah teori fundamental ya. Nah, alasan kenapa orang mempelajari string ya, eh, itu pertama, nyata string teori itu adalah eh, teori mengenai quantum gravity. Ya. Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, dia mengandung modenya adalah mengandung spin 2 diinterpretasikan pada gravity. Kenapa? Karena kalau nanti kita akan pelajari ketika dilihat low energy effective actionnya dari gravity, dia akan keluar Einstein teori itu keluar. Secara alami Einstein teori itu keluar, dan higher derivative correction juga keluar. Oh ya, ya ini berkaitan juga sih sebenarnya. The theory of quantum gravity. Jadi karena mengandung gravity, berarti dia teori quantum gravity. Terus dia maybe the theory of quantum gravity, karena di sini dia nanti oh ya, maksudnya theory of quantum gravity karena dia mengandung spin 2 ya. Mengandung spin 2. Ya, massless mode maksud saya. Kedua, maybe the theory of quantum gravity. Nah, yang ini karena Einstein teori keluar secara alami di sini. Einstein gravity ya. Tulisannya jelek. Oke. Nah, yang ketiga itu dia memberikan new perspective on gate theory. Oke, yang dimaksud ini karena salah satu modenya ya, dia itu mengandung gauge ya, ada gauge field ya. Lalu nanti di level yang lebih ya, lebih advance lagi, bahwa dia itu memberikan tools ya, metode untuk mempelajari tentang gauge theory di strong interaction ya, strong coupling. Nah, ini nanti melahirkan ADS CFT. Jadi gauge theory ADS CFT itu terpanjang dari anti de Sitter koresponden dengan CFT, conformal field theory. Jadi conformal field theory di
Strong coupling itu bisa dipelajari melalui uh, string theory, ya, under ADS background di dimensi yang lebih tinggi. Nah, ini juga yang menarik. Ini secara fisis, ya, ini secara fisis dia juga new results in mathematics. Dan nanti ini berkaitan dengan string Vakua, ya. Di sini ada mirror symmetry, ya. Nanti yang mengumumkan antara Calabi-Yau manifold, ya. Itu simetri antara Calabi-Yau manifold di yang berbeda secara topologi, ya. Nah, ini kajiannya di string di supersimetri, jadi menghubungkan antara string Vakua, ya. Kalau kita berkaitan dengan kompaktifikasi nantinya, jadi karena di kehidupan nyata kita melihat 4 dimensi, nanti kita akan lihat string itu agar dia konsisten, ya. Kalau yang bosonik itu dia perlu 26 dimensi. Kalau yang menggunakan, kalau kita impose lagi supersimetri, maka dia sampai 10 dimensi, ya. Untuk dia perlu kompaktifikasi 6 dimensi lainnya agar kita bisa melakukan pengamatan. Oke. Nah, sebelum kita mulai mengenai string, kita akan lihat tentang quantum gravity dulu. Kita tahu di Einstein gravity action-nya ini udah sering pernah lihat, ya. 16P ini konstanta Newton, 4X min G R Ricci scalar. Nah, ini nanti kita bisa definisikan juga disebut massa Planck mass, itu definisikan sebagai teori kuadrat, ya. Jadi dari natural unit, ya, ini konstanta Planck, cahaya, dan Newton constant, kita gabungkan, kita bisa ekstrak, kita definisikan disebut massa Planck, ya. Dan ini sekitar 2 kali 10 pangkat 18 GeV, ya, dengan unit kalau menggunakan Habar sama dengan C sama dengan 1. Oke.
Jadi ini kita bisa uh, bentar. Ini bisa kita tuliskan sebagai masa Planck, ya. Karena kita gunakan konvensi itu satu, ini per 2 ya, Mas Planck kuadrat. Nah, kalau kita tinjau pertubasi daripada metriknya di seputar ruang Minkowski, ya. Karena di sini tidak ada kopling lain yang koplingnya itu ya ini yang di depannya ini. Maka kita ekspansi dia, ya, itu menggunakan massa Planck sebagai parameter ekspansi, ya. Dan ini sangat kecil, jadi 10 pangkat minus 18. Nah, ini kalau kita ekspansi, maka Einstein-Hilbertnya itu akan nah ini maksudnya dia terhadap ini ya, apa, ini maksudnya itu sama dengan ya. Jadi semua kontraksi itu menggunakan Minkowski. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasukin saja. Cuman kalau mau ditanya, ini kenapa nggak ada ini ya, nggak ada ini konstanta ini. Ya kita bisa lihat di sini aja, nanti dia akan cancel dengan ini ya, dengan Planck ini. Karena ini kan dimensionless, ya. Berarti ini dimensinya adalah MPL, ya. Kalau mau amin itu dimensinya ya sama dengan dimensi MPL, ya. Makanya di sini ini jadi MPL ya dimensionless, ini jadi MPL kuadrat. Oh salah, saya salah tulis. Ini berarti MPL kuadrat bagi 2 ya. Oke, oke. Nah ini baru benar. Ini dimensionless, ya yang ininya dimensionless, ya ini adalah MPL kuadrat, maka ini harus MPL kuadrat, ya. Maka ini tidak ada apa,
tidak ada couplingnya di sini, tidak ada MPL-nya, mass plangnya tidak ada. Nah, untuk ini ya ini kan saling punya dimensi yang sama ya. Jadi ini semua punya dimensi yang sama. Jadi secara skematik ya, kalau kalian mau kerjakan, ya bisa juga pakai matematika atau pada ekspansinya. Nah, di sini bisa dilihat ya suku-suku ini kan seperti uh, ini kan seperti suku kinetik ya, dan ini adalah suku interaksinya. Dan suku interaksinya itu disupres karena MPL ini besar ya. Jadi ini sangat kecil, suku interaksinya sangat kecil. Nah, kalau dibandingkan Max Planck ini ya dengan apa? Karena Max Planck ini sangat besar ya. Jadi gravity sangat lemah ya. Ini interaksi di gravitinya. Itu sebenarnya sangat lemah. Dan kalau kita mau bandingkan dengan masa delay elektroweak itu sekitar 10 pangkat 3 GeV. Jadi dibandingkan dengan interaksi weak interactions, maka rasionya itu itu 10 pangkat minus 15 kira-kira. Jadi kalau kita mau tinjau quantum gravity itu efeknya sangat lemah dibandingkan dengan elektroweak, sangat lemah. Jadi kalau kalian belajar quantum field, sudah belajar quantum field teori? Lagi belajar. Dan nanti kalau jadi ada ketika interaksi ya, jadi Feynman diagram misalkan gitu. Nah, itu nanti kita ngerubah integral ya, karena kita yang kita partikel kita amati yang apa, dia punya momentum kan, ya, P1, P2, P3 gitu, P4. Maka biasanya nanti kita rubah ke momentum space ya. Nah, ketika kita ngerubah ke momentum space, beda halnya dengan apa di spasial. Spasial tuh bisa dari minus infinity sampai plus infinity. Nah, masalah di momentum ini kadangkala kita tidak bisa melakukan itu ya. Tidak bisa melakukan ini. Ya. Karena momentum yang tinggi maka energi sangat tinggi. Dan itu secara eksperimen ya kita belum mencapai energi yang sangat tinggi. Maka biasa dipasang cut off jadi energi ya, cut off. Nah, kalau yang sistem yang kalau kita lakukan perturbasi kuantum, nanti ekspansinya itu ya itu bentuknya E, jadi tulisnya ini E ya, karena ini sorry, kuadrat ya, maksudnya MPL itu satuannya energi, maka ekspansi apa, kalau kalian hitung yang
Ya, tapi itu nanti ya, efektif sih di actionnya gitu ya nanti ya. Pokoknya ekspansinya tuh nanti karena kita pasang, ya ini saya tuliskan energi ya dari cut off gitu ya, energi interest, maka ekspansinya nanti ada faktor ini energi. Ya. Dan dia mesti dimensionless ya karena ya sistem kita kan apa kalau kuantum nanti itu di part integralnya itu bentuknya ini Haber karena satu ya, jadi action. Dan dia harus punya dimensionless. Maka nanti kalau diuraikan maka dia akan dimensionless juga di ininya ya. Maka ekspansinya itu dalam order ini. Kalau sistem yang tinjau energinya itu rendah, maka grafit ini sangat besar sehingga perturbasi ekspansinya itu tidak akan diamati, ini akan sangat kecil. Tapi kalau energinya sangat tinggi, nah kita tidak bisa lakukan perturbasi ya. Sama kalau M mendekati MPL ya, maka kita bisa lakukan ekspansi seperti ini. Oke. Nah, tipe-tipe interaksi ya. Jadi ini couplingnya ya. Couplingnya bukan kita taruh sembarang ya karena dia ekspansi dari Einstein-Hilbert. Coupling-coupling seperti ini disebut irrelevant ya. Jadi di low energy dia tidak terlihat ya. Di high energy baru dia Nah, untuk tipe-tipe coupling yang irrelevant, dia di high energy dia kita tidak bisa lakukan ekspansi seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa pada prinsipnya teori graviti itu jadi tidak bisa di normalisasi gitu. Ya mungkin nanti kalian di quantum field dengar renormalisasi itu maksudnya gimana? Renormalisasi itu nanti ketika kalian hitung jadi misalkan kalau observable kalian hitung nanti itu dia itu ya paling gampang sih participation functionnya itu nanti ada apa ya? Jadi pertama ketika diambil limit gitu ya, E menuju Tahingga ya, energi sistem menuju Tahingga itu di participation itu ada yang nilai infinite gitu ya. Tapi ada finite-nya. Nah, prosedur renormalisasi itu mendefinisikan ini apa? Kita menyerap infinity ini ya. Ada yang diserap ke field, ada yang diserap ke coupling ya. Biasanya nanti di sini tambahkan counter term ya, counter term dinamakan. Tujuannya untuk menyerap infinity sini. Yang pada akhirnya kita bisa melakukan pengamatan ya. Pengamatan itu nilainya finite ya karena alat ukur kita kan tidak bisa mengukur, ada batasnya ya pengukuran gitu. Nanti kalian pelajari ini mestinya di quantum field. Nah, masalahnya tidak semua teori itu bisa ya lakukan prosedur renormalisasi. Ya contohnya di gravity ini. Nanti
apa jadi apa ini agak teknis tapi saya nggak mau terlalu jauh di sini. Ya intinya counter term itu ya nanti dia tambahkan apa interaksi ya interaksi untuk mengcancel nanti kalau diagramnya misalnya contohnya kayak ini one loop diagram. Nah nanti kalian biasanya simbolnya kayak gini nih misalkan P1 ini P4 gitu ya. Nah, nanti ada counter term ya simbolnya biasanya seperti ini bukan loop. Nah itu biasanya nanti masuk di sini ya. Nah masalah untuk kasus gravity eh nah ini mestinya berlaku di apa normalisasi ini berlaku di semua loop ya one loop to loop. Eh, masalah untuk gravity kita butuh eh, bahkan untuk yang one loop kayaknya oh to loop one loop itu dia ada simetri di dari karena kita pakai Einstein gravity one loopnya bisa finite tapi muncul di two loop. Two loop itu maksudnya contoh si kayak begini lah. Nah, contoh jadi ada dua loop P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7. Nah untuk gravity kasusnya diagram ini ya Feynman diagram ini itu infinite ya divergence dia muncul di two loop. Kalau one loop sudah dari simetri bisa ditangani. Jadi di two loop masalahnya bahkan starting dari two loop itu kita butuh infinite number counter term. Ya, khusus untuk gravity. Ini saya hanya ngasih fakta saja ya untuk detailnya silakan di referensi. Nah, kalau untuk yang seperti ini maka ya fisika itu menghindari infinity divergence-nya sehingga kita menyebutnya tidak bisa renormalisasi gravity. Jadi gravity gravity ini maksudnya Einstein gravity ya, non renormalizable, tidak bisa dinormalisasi. Jadi kita tidak bisa mengekstrak observable atau fisiknya di luar ini. Ya ini kalau misalkan ini E-nya itu kita ambil finite tertentu, ya mungkin kita nggak perlu counter term ya, karena nilainya finite. Problemnya ketika energinya infinite. Nah akibatnya kalau energi di luar sistemnya infinite, kita tidak bisa uh, uh, mengambil informasi ya informasi fisik mengenai sistem yang mengandung dari gravity. Itu juga ada problem singularities ini yang apa sudah pernah dibahas sama Dr. Seramika juga. Itu ya singularities muncul di apa di large scale itu di Big Bang ya lalu di untuk yang lebih ada juga black hole. Nah itu yang juga problem untuk Einstein gravity. Nah gravity ini ya pada intinya
gravity itu sangat susah ditaklukkan, ya. Istilahnya kita kuantisasi itu sangat susah, ya, kalau hanya melihat Einstein gravity saja, ya. Kayaknya ada orang mulai mencari teori kuantum gravity, ya. Salah satunya string, dan yang lain itu ya melalui loop quantum gravity yang mungkin minggu depan ya, akan disampaikan oleh Dr. Seramika. Oke, ya. Kalau yang loop quantum gravity, saya pikir dia tetap memandang partikel atau gravity itu sebagai point particle, ya. Nah, kalau ini dia perspektifnya, ya, resolusinya agak sedikit beda. Kita melihat fundamental particle itu bukan sebuah point particle, tapi merupakan sebuah string. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu relativistic point particle, ya. Oke. Di sini kita ambil dimensinya sembarang, ya, di space time. Oke. Kita ambil relativistic particle dengan massa m di Minkowski, ya. Nah, ini metriknya. Itu ya orang lebih simpel pakai notasi seperti ini, ya. Ini maksudnya kalau ini metrik, maka metriknya itu hanya diisi diagonal komponen, di mana diagonal komponennya nilainya adalah -1, +1, +1, +1. Ya, itu konvensinya. Dan koordinat space time-nya itu kita ambil tau dan x, ya. Atau kadang juga kita pakai tau, ini simbol vektor, sorry bukan tau, t, xi, ya. Jadi kalau simbol Romawi itu dia menyatakan spasial komponen. Oke. Nah, action dari partikel dengan massa m, ya, itu dituliskan seperti ini. Ini kurang x dot. Ya. Ini partikel tidak berinteraksi, ya. Jadi partikel bergerak, ya, di special relativity, maka kita bisa dapatkan dari map partikel dari action yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ya cara menurunkannya seperti biasa. Jadi
variabel dinamiknya X, ya, maka ya, conjugate momentumnya itu kita bisa definisikan X dot. Oke, sini kita akan dapatkan mx, ya, per akar 1 min X dot X. Oke. Nah, ini kalau kita apa? Jadi sini Lagrangiannya itu bentuknya adalah minus M akar 1 dikurang nah, kita bisa cari Hamiltoniannya, ya, dengan P dikurang L. Ini berarti M, betul ya. Satu dikurang X kurang L L sendiri adalah minus M akar kurang. Oke, ya, kita bisa samakan sukunya. Maka kalau kita hitung ini minus, sorry, ya, minus jadi plus ya. Ini sama dengan M. Sebentar. Ini M plus M mesti hati-hati juga. Terus ini M jadi plus, jadi plus dari plus 1 dikurang ini ya, ini cancel. Ini jadi M per tadi kurang. Oke. Ya, ini kita Hamiltonian kita terjemahkan sebagai energi. Nah, kalau kita kuadratkan, kita dapat E kuadrat sama dengan 1 kuadrat M kuadrat 1 dikurang X. Ya. Kita hitung P itu adalah M kuadrat X per 1 dikurang X. Maka kita bisa tuliskan E kuadrat itu sama dengan M kuadrat plus P kuadrat.
Ya, ini kan 1 minus X, 1 minus X, 1 minus X, X-nya cancel. Ya. Dan ini sesuai dengan apa? Persamaan Einstein ya. Jadi ya action ini benar, action menggambarkan dari dinamika partikel. Nah, oke, tapi action ini ada kekurangannya. Pertama, dia tidak manifest apa Lorentz symmetry ya. Di sini karena kita tahu di Einstein space dan time itu dia berkedudukannya sama ya. Karena ada salah satu komponen ada bus ya. Bus itu dia menukarkan antara posisi dan salah satu ya, posisi dan koordinat gitu ya. Jadi posisi baru koordinat waktu time new time itu fungsi daripada t dan x ya. Nah, ini secara skematik saja saya tuliskan. Ada bentuk bus ya. Seperti inilah. Tapi karena di sini kita tidak punya time. Time itu adalah parameter ya. Sedangkan posisinya adalah x-nya itu degree of freedom, maka dia tidak manifest Lorentz invariant. Ada 2 resolusi ya untuk mengatasi ini. Pertama, kita bisa apa? Untuk membuat Lorentz invariant theory, kita promote, kita apa? Kita buat time and space itu sebagai parameter. Nah, di sini nanti kita akan apa? Lari menuju ke tentang teori tentang fields ya. Ya karena kalau parameternya adalah waktu dan posisi, maka ya itu disebut fields ya, fields. Medan. Nah, resolusi kedua itu kita promote ya time as dynamical variable. Ya. Jadi time itu sebagai variabel dinamik berkedudukan sama dengan x, yaitu secara natural ya. Karena kalau kita mau mixing seperti ini, tidak mungkin satu parameter, satu dynamical variable, lalu bus bekerja di variabel apa di salah satunya di variabel, satunya di apa degree of freedom. Maka agar bus bekerja kedudukannya harus sama. Jadi dua-duanya harus either mereka tuh dua-duanya ya, keduanya itu parameter atau keduanya sebagai degree of freedom ya. Nah, masalahnya kalau kita introduce dia mereka sebagai degree of freedom, tidak mungkin kita ambil time sebagai parameter ya. Jadi mesti kita perkenalkan parameter lainnya gitu.
Eh, Oke, salah satunya ya, ini kita tidak bahas ini, kita belum bahas ini ya. Eh, kita lihat yang cara yang kedua, ya, resolusi yang kedua, itu dengan mempromot time sebagai dynamical variable seperti x. Yang saya sebutkan tadi, kita mesti introduce satu parameter lagi. Oh iya, satu lagi. Karena sistem kita sebenarnya degree of freedom-nya kan posisi partikel, ya. Jadi kalau kita promote time sebagai degree of freedom, artinya kita menambah sistem degree of freedom dari sistem kita. Dan itu tentu saja jadi sistem yang berbeda, ya. Sama halnya kalau kita tinjau dinamika di sistem 2 dimensi, 3 dimensi, nama satu degree of freedom itu beda ya. Maka uh, time sebagai dynamical freedom sebagai dynamical variable itu dia harus bukan benar-benar dynamical variable ya. Ya nanti kita akan lihat maksudnya seperti apa. Jadi yang kita promote seperti ini, kita introduce ya satu variabel namanya tau. Lalu kita tuliskan actionnya seperti ini, minus x dot new eta mu. Oke, x dot ini maksudnya dx d tau ya. Jadi terhadap parameter tau. Jadi sini ada apa? Karena tadi konvensi saya tulis seperti ini, jadi nanti t itu adalah fungsi daripada tau. Begitu juga x yang lain. Ya. Ini maksudnya. Nah, action ini ya kita juga kenal dia di apa? Di SR, spiral relativity. Ini ya bisa kita identifikasi dia sebagai proper time. Ya. Proper time. Dan ini adalah word line ya. Proper time sepanjang word line. Oke. Nah, kalau dilihat di sini dia manifest ya. Apa? Lorentz symmetry. Dan perhatikan di sini juga action ini itu dia punya simetri namanya reparametrization invariant. Itu maksudnya apa? Jadi kalau tau, ya, misalkan saya ambil satu variabel tau, lalu saya definisikan ya variabel lain tau tilde sebagai fungsi tau sembarang gitu ya. Maka kita bisa lihat nanti ini actionnya dia akan berubah seperti ini. Ini jadi d tau tilde d
tau, d tau, tilde. Oke. Lalu di sini d tau tilde ya. Ini jadi d tau tilde, d tau. Ini buat new. Ini untuk new-nya, d tau tilde ya. Ya. Gini saya boleh lakukan ini karena ya tau ini dummy di sini. Ini kalau masuk ke sini ya, ini adalah kuadrat ya, dia akan cancel dengan ini. Maka saya dapatkan balik persamaan actionnya yang sama, tapi dengan tulisan yang berbeda ya, dengan parameter yang berbeda. Dan karena parameter ini di action itu adalah dummy variable, jadi mereka menggambarkan sistem yang sama. Oke. Sehingga actionnya sama. Nah ini bentuknya bahkan sembarang ya, terserah mau bentuknya kayak gimana. Nah ini adalah simetri, dan simetri ini karena bergantung dari nilai tau yang berbeda, bisa misalkan kita fix ya contoh aja, kalau misalkan tau tilde itu adalah ya t kuadrat gitu. Nah fungsi taunya itu bergantung daripada nilai tau ya. Jadi tiap nilai tau itu nilainya beda ya. Tau 0, 0, tau 1, 1, tau 2, 4 gitu ya. Artinya dia bergantung dari parameternya. Nah ini disebut invarian, ini disebut gauge symmetry secara umum. Okay. Jadi kalau ada sistem yang bertransformasi tergantung dari parameternya, maka itu disebut gauge transformation atau gauge symmetry. Dikenal sebagai gauge symmetry. Oke. Nah, karena dia gauge symmetry, maka kita bisa lakukan gauge choice ya. Ya, gauge symmetry ini tidak fisikal, kita tidak bisa amati di observable, maka kita bisa lakukan gauge choice ya. Nah, karena t itu fungsi daripada tau ya. Oke. Sembarang misalkan ya bentuk linear lah ya, misalkan a plus b tau gitu bentuknya. Nah, kita bisa gunakan gauge symmetry ini untuk istilahnya memfixkan time-nya ya. Misalkan kita pilih bahwa menggunakan tau-nya adalah a plus bt, bentuk yang sama ya. Dengan demikian saya bisa identifikasi bahwa t sama dengan tau tilde ya, dengan menggunakan gauge choice. Jadi saya pilih bentuk transformasinya seperti ini ya. Pokoknya saya sesuaikan dengan bentuk daripada fungsi t, apapun itu fungsi t-nya ya. Sehingga di sini gauge simetrinya sudah rusak ya, karena saya sudah pilih fungsi tertentu buat reparametrisasi.
Ya kalau saya pilih dia bentuknya kuadrat, ya kita nggak bisa dapatkan ini ya. Nah disinilah kita bisa lihat ya degree of freedom time ya dengan get choice itu dia sebenarnya tidak menjadi degree of freedom ya. Jadi dia sebenarnya bukan degree of freedom tapi merupakan diidentifikasi sebagai parameter gitu. Sehingga dengan get choice ini degree of freedom-nya jumlahnya tetap sama ya. Ya kalau di space time ini kan degree of freedom-nya adalah DOE-nya kalau yang di sini DOF ya. Itu D-1 ya. Maka dengan get choice ini DOF-nya juga D-1 ya. Jadi hanya spasialnya. Ya ini pilihan sih, pilihan. Tapi ya kita lebih baik pilih yang lebih mudah saja seperti ini. Sebenarnya parameter saja saya bisa ditambah R misalkan. Ya kalau saya R gini kan. Boleh saja. Tapi whatever itu kita bisa fixkan T. Jadi T tidak jadi dynamic ya, tidak dynamical, bukan degree of freedom, bukan dynamical variable. Jadi faktanya salah satu degree of freedom adalah sebenarnya fake atau palsu ya. Itu juga kita bisa lihat dari conjugate momentumnya ya. Nah, kalau kita hitung conjugate momentumnya dl per d x dot mu ya. Ini masih dalam tau ya. Nah, ini sama dengan ini L-nya keseluruhan ya, minus M ini termasuk. Itu hasilnya adalah M X dot mu ya, eta mu akar daripada min X dot mu X dot mu eta mu. Oke. Nah, kalau dia benar-benar degree of freedom, maka masing-masing P ya, dari P0, P1, PD gitu ya, itu mestinya independen ya. Namanya juga degree of freedom. Yang masih degree of freedom adalah mereka saling independen, tidak bergantung. Oke. Ternyata kalau kita hitung, kita kontraksi P-nu dengan P-nu, itu akan menghasilkan nilai minus M. M ini konstan ya. Akibatnya dari sini kita bisa lihat ini adalah persamaan constraint ya. Kenapa di persamaan constraint? Karena ini tidak melibatkan derivatif dari P ya. Oke. Jadi ini kalau dilihat di Hamiltonian ya, Hamiltonian variabelnya adalah X dan P ya. Nah kalau kita punya constraint itu bentuknya seperti ini. Dengan ya persamaan lah. G fungsi apapun itu sama dengan 0 atau ya bisa ditulis ya 0 sih. Karena konstanta sini bisa pindah ke sini. Jadi sebuah persamaan gitu ya. Ya di sini tidak mengandung X, tapi yang mengandung P ya. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau saya sudah ketahui ini kan bisa saya uraikan ya. P0 minus
Ini saya kalikan minus semua ya, biar kelihatan. M. Ya. Kalau saya sudah fixkan nilai P, maka P0 itu dia pasti fix. Ya. Tapi ini kalau constraint itu artinya salah satu variabel misalkan ini. Ya ini constraint itu bisa lebih dari satu persamaan ya. Jadi kalau ini sudah saya ambil nilai sembarang, maka ini tidak bisa sembarang. Oke. Akibatnya di sini kelihatan bahwa salah satu momentum konjugat dari sistem itu dia bergantung terhadap momentum yang lain. Nah, sini bukti bahwa sistemnya itu tidak degree of freedom-nya itu berkurang satu ya. Oke. Ini saya sudah sebutkan tadi dia punya Lorentz symmetry. Itu bentuknya seperti ini ya. Lorentz symmetry itu global symmetry ya. Artinya tidak bergantung daripada parameter atau tau. Dengan kondisi ya. Nah ini nggak bisa sembarang matriks, ini bentuk matriks tapi nggak bisa sembarang matriks. Matriksnya harus memenuhi seperti ini. Ini konstanta. Oke, ada pertanyaan? Kita sambil diskusi aja, jadi biar kalau bisa semuanya selesai di waktu kuliah itu enak, jadi nggak perlu baca ulang lagi. Oke, kita sudah konstruk ya action dari point particle, relativistic point particle, di mana dia manifest Lorentz invariant. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kuantisasinya. Oke. Nah, seperti di mekanika kuantum ya, ketika kalian kuantisasi ya, misalkan kayak Hamiltonian itu X gitu ya. Jadi degree of freedom-nya adalah P dan X gitu. Maka fungsi gelombangnya ya, psi-nya ya, state-nya itu nanti dia adalah fungsi daripada X ya. X dan bentar. X atau ya bisa P juga ya. Jadi kalau kita kuantisasikan nanti kita definisikan ini bahasa state ya, ini state-nya. Lalu kalau saya mau tuliskan fungsi gelombang dalam basis X, maka saya mesti lakukan ini ya. Jadi itu adalah ini ya. Atau ini ya, saya bisa tuliskan seperti ini.
ini saya insert apa eh, eh, ini projection operator ya, sum of projection operator, atau ini identity, saya P juga begitu ya. Oke. Nah, sama halnya dengan ini ya. Nanti fungsi gelombangnya ya, itu dia fungsi pada x mu. Oke. Ya. Ya tentu saja ada momentumnya boleh, tapi biasanya kita yang dimaksud apa? Biasanya terminologi wave function itu dia terhadap basisnya terhadap koordinat. Kita ambil ini. Dan samaan Schrödinger ya, samaan Schrödinger dari apa wave function ini Schrödinger equations itu I do psi do tau ya, lihat ya, parameter kita tau itu sama dengan H kali psi ya. Ya lebih tepatnya sebenarnya kalau membaca operator sih seperti ini, bahasa operator iya bahasa operator. Nah kita tadi kita coba hitung untuk yang sistem relative particle, Hamiltoniannya itu ini dikurang L. Kita tahu ini adalah udah setengah 12. Oke, ntar lagi. Saya maksimal jam 12 ya, jemput anak soalnya. Oke. Ya, ini ya M X mu akar dari min X mu. Oh ya, tadi lupa, mungkin tadi bentuknya itu agak berbeda dengan yang awalnya ya, actionnya itu. Awalnya kan ada 1 minus X. Iya. Kok tiba-tiba kita dapat ini? Kok tiba-tiba kayak gini? Nggak ada satunya gitu. Ya kalau kita ambil apa gate choice ini, temporal gates-nya, maka itu akan berubah seperti ini. Ya, di temporal gates. Sehingga kita dapatkan lagi relativistic action yang sebelumnya. Kurang L berarti dikurang menjadi plus M akar dari min X. Oke. Nah, ini saya bisa dengan X. Maka ini dia akan ya, akan saya kasih kalikan dengan akar juga sehingga minus plus 0. Oke. Nah, ini sama yang didapatkan apa yang kita hitung dengan ceramika kemarin. Oke.
Tapi ternyata kita juga ya kita sudah perlihatkan sistem ini meskipun Hamiltonnya 0 itu dia punya constraint ya. Constraintnya ini. Sehingga dinamikanya bisa kita hitung sebenarnya. Karena untuk sistem berconstraint maka Hamiltoniannya mesti kita tambahkan constraint dengan Lagrange multiplier di depannya. Sehingga dinamiknya yang ditunjukkan oleh persamaan dari Lagrangian, saya tidak tuliskan ya persamaan Lagrangiannya. Jadi dinamik dari partikel ini kan sebenarnya persamaan geodesik ya. Nah itu bisa diturunkan dari Hamiltonian dengan meninjau constraint itu ya. Meskipun Hamiltoniannya itu 0. Nah, ya kalau di classical mechanics, di quantum mechanics yang biasa, ya, yang non relativistic, x ini adalah hanya posisi, ya. Sedangkan untuk yang di relativistic particle, ini kita sudah promote, ya, jadi x mu, jadi dia juga mengandung time, sehingga di sini psi-nya itu seperti field, ya. Wave function itu seperti field. Oke. Okay. Dan karena kita punya constraint, ya, sehingga physical system itu juga harus memenuhi constraint. Physical system kan diberikan oleh state psi, dan kita tahu constraint-nya seperti ini plus m. Untuk sistem quantum mechanics, ya kita promote p menjadi operator, ya, terhadap psi dia harus memenuhi, ya, untuk semua physical system memenuhi ini, harus mesti memenuhi ini, ya. Nah ini kalau bekerja, ya, kita insert sini kita insert x4 ya. Ini skematik aja ya. Kita insert identity gitu ya. Di sini kita insert, maka dalam bentuk diferensial ini itu sama dengan ya, representasi diferensialnya p itu minus i do x mu. Oke. Ya, kan mesti pelajarin ini quantum mechanics. Sehingga kalau dalam bentuk diferensialnya ini x mu eta mu plus m square, ya. Dan ini sudah jadi wave functions pada x, ya, dengan 0. Nah ini kalau kita lihat ini seperti persamaan Klein-Gordon, ya. Klein-Gordon persamaan relativistik untuk scalar particle, ya. Jadi kalau kita anggap fungsi gelombang nih, aslinya fungsi gelombang itu sebagai skalar, ya, maka dia akan sama dengan persamaan Klein-Gordon. Aduh, maaf. Jadi kadang-kala orang melihat Klein-Gordon kan persamaan klasik ya dari field, dari scalar field. Ya. Nah, padahal ini
ini kalau Klein itu masih klasik. Padahal ini kita sudah quantum, ini probabilities. Terjemahannya adalah probabilities. Jadi kadang orang karena melihat mereka bentuknya sama, mereka menganggap bahwa quantum field ya di sini kalau kita kuantisasi ini itu seperti second quantizations. Ya. Jika samain kalkulasi kan bentuknya biasanya gini. Ini masih klasik, saya kuantisasi field dengan conjugate momentumnya ya. Itu kalau dipandang dari sini ya, ini saya sudah kuantisasi kan, ini kan adalah probability. Lalu saya kuantisasi lagi gitu di sini. Maka menganggap bahwa quantum field itu seperti second quantizations di quantum mechanic. Ya padahal sebenarnya ya agak berbeda ya. Pada secara fisik sebenarnya berbeda. Itu kenapa orang bilang dia sebagai second. Nanti mana second quantization itu ada lagi. Oke. Kita masih bisa. Oke. Nah, ya meskipun kita bisa tuliskan dia ya sebagai constraint, ya. Tapi sebenarnya prosedur untuk mengkuantisasi itu, ya, itu adalah kalau kita start, karena kita startnya bukan dari Hamiltonian ya, kita startnya dari Lagrangian, ya. Maka prosedur kalau dari start dari Lagrangian itu kita definisikan conjugate momentumnya, posisi conjugate momentum, lalu kita kita kuantisasi dari Lagrangiannya. Masalahnya problemnya itu bentuk Lagrangian kita itu apa istilahnya tidak standar ya, karena ada bentuk akar seperti ini. Jadi sebenarnya selain dia nanti pada akhirnya tuh Hamiltonian itu hanya mengandung constraint ya. P-nya ini ya tadi ya, P-nya. Sebentar. Ya, hanya mengandung constraint. Itu problemnya adalah nanti ketika kita tuliskan semuanya dalam karena Hamiltonian kan dalam X dan P ya. Sedangkan P ini bentuknya ternyata M X per akar min X kuadrat gitu ya. Nah, bentuk ini itu sangat susah kita mau balikan XP dikurang L gitu. Atau ya ini hanya, tapi H dari sistem kan nanti ada constraint-nya itu. Paling nggak kita tuliskan dalam kita ada potensi kerumitan di sini ya. Kalau misalkan sekiranya tidak Hamiltonian tidak nol, maka ada kerumitan di sini ya. Karena kita nanti harus X dot ya. Kita harus menginverse ya. Jadi mengganti semua X dot di L ini ke P. Nah, ini problemnya di sini. Karena ada akar ya. Jadi bentuknya complicated. Jadi sebenarnya agak susah banyak problem ketika kita mengkuantisasi nanti. Sehingga kita perlukan bentuk action yang lain ya, yang juga dia punya feature ini tapi dia bisa dikuantisasi. Nah, untuk itu kita introduce action lain ya.
Untuk actionnya adalah seperti ini. Dia tahu. Ini x dot, udah paham ya maksudnya ini ya. Ini x dot kuadrat ya. M kuadrat. Oh ya, problem lain juga. Ini hanya berlaku untuk partikel yang time light. Ya. Tapi ketika light ini nggak bisa. Ya, karena M-nya masanya harus 0. Sehingga actionnya dari awal sudah 0. Oke. Space lag apa lagi? Ini jadi minus, jadi imaginer. Ya. Padahal mereka punya apa? Ini sendiri, geodesicnya ada sendiri kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita introduce ya untuk membedakan lah. Ya, tau lah maksudnya ini beda tapi mirip serupa gitu. Kita introduce satu fungsi baru ya, fungsi eta ya. Jadi kita seperti menambahkan degree of freedom ya. Sebut kan eta. E lah, kita sebut E. Nah, E itu fungsi daripada tau ya. Karena parameternya adalah tau. Oke. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Oke, karena nanti kita akan bicara apa di bukan poin partikel, nanti kita akan bicara mengenai string ya. Jadi parameternya bukan hanya time tapi ada length of string. Maka nanti kita perlu bicara tentang geometri. Maka dari awal kita sudah introduce ya, dia bentuk yang lebih geometris lah gitu ya. Saya tuliskan dia seperti d tau akar daripada min g tau tau. G tau tau x dot kuadrat plus m kuadrat. Oke. Gimana? Ya ini konvensi ya, maksudnya g tau tau itu adalah inverse daripada g tau tau. Dimana e itu akan min g tau tau. Lihat ya, kita tambahkan degree of freedom, tapi kita juga mau dia kan berarti kita merubah sistem tuh. Maka kita mau dia itu bukan benar-benar degree of freedom ya. Kita mau dia tuh nanti bisa disingkirkan ya dengan menggunakan reparametrisasi ya, reparametrisasi dari parameter tau. Dan bentuk seperti ini itu ya mengingatkan kita akan bentuk apa diffeomorphism ya di GR ya. Oke. Oh ya, satu lagi dia dia sebenarnya jadi bukan degree of freedom. Pertama karena dia tidak mengandung meskipun dia fungsi dari parameter, dia tidak mengandung derivatif dari parameter. Ya. Sehingga dia tuh sebenarnya secara langsung bisa kita istilahnya kita eliminir ya. Ya karena bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita
seumpamanya dia di fix itu sebenarnya bukan karena reparametrisasi, ya. Dia tidak jadi degree of freedom karena kalau kita lihat, misalkan kita anggap dia sebagai dynamical degree of freedom, dia sebenarnya bergantung terhadap degree of freedom yang lain, yaitu X. Kenapa? Karena kalau saya variasikan dengan S, ya, atau L Lagrange ini adalah E, ya, tau L per E dot, ya, 0. Dan ini tidak ada, ya. Maka di sini itu kita bisa kita akan dapatkan dia itu min daripada min 2, ya, M kuadrat, ya, dengan 0. Oke? Nah, di sini kita bisa ekstrak, ya, bahwa E kuadrat itu sama dengan X dot minus, ya. Oh, sorry. Jadi ini adalah kuadrat plus E kuadrat M. Jadi kali minus terus dikali epsilon kuadrat dapat seperti ini. Nah, ini menyatakan bahwa kalau saya sudah ketahui bentuk ini, sudah fikskan bentuk X, maka epsilon ini sama seperti yang kasus yang untuk momentum tadi kita lihat constraint-nya. Artinya salah satu di sini itu tidak benar-benar degree of freedom, ya, karena dia bergantung dari degree of freedom yang lain. Ya, ini ya adalah E, ya, karena kalau kita fikskan ini, maka ini dia tidak boleh sembarang. Jadi di sini kelihatan bahwa bahkan dari kalau kita anggap dia persamaan sebagai dynamic variable, dia ternyata tidak punya degree of freedom. Itu analog sama Klein-Gordon juga? Tidak. Klein-Gordon kan ini hanya M, tapi ini ada. Ya, maksudnya ada apa? Saya kira itu kayak semacam epsilon gitu. Enggak. Ini hanya simbol saja E, bukan karena dia kecil. Makanya ini dipilih bentuknya seperti ini. Kalau misalkan saya pilih ini bentuknya misalkan 2 gitu, maka ini akan kacau nih. Saya nggak bisa ekstrak dia. Kalau ini kan saya bisa ekstrak. E2 itu minus M per X dot kuadrat. Saya tuliskan. Tapi kalau ini misalkan tambah kuadrat, maka ini jadi E kan. Ya. Nah, itu susah lagi, meskipun pada prinsipnya dia tidak punya degree of freedom. Tapi dia bisa, ya, ada problem lain nanti, double value atau apa gitu. Jadi bentuknya seperti, ya, selain itu alasan kenapa bentuknya seperti ini, ya karena kita mau dalam bentuk punya struktur geometri, ya, terlihat. Nah, di sini nanti terlihat di sini. Ya, tapi ini bukan Klein-Gordon, ya, karena Klein-Gordon juga variabel parameternya bukan cuma time, tapi ada posisi. Ini nggak ada posisi. Oke. Nah, bagaimana dengan kita udah istilahnya get rid of, ya, sudah menyingkirkan epsilon ini. Ini kalau saya masukkan ke sini, ya, itu saya akan dapatkan, jadi kalau ini masukkan ke sini, ya, saya akan dapatkan balik ini gitu, ya. Oke. Tapi perlu diingat, ya, karena kalau kita ini secara klasik, ya, tapi ketika di mechanical kita ke quantum mechanics, maka pada awalnya kita anggap dia seperti degree of freedom, ya. Dan kita perlu menyingkirkan
eh, eh, karena di sini kan time sudah dipromot jadi di GraphDom. Kita perlu seperti kasus yang ini, kita perlu menyingkirkan time sebagai real di GraphDom. Kita yang tadi kita gunakan adalah reparametrisasi. Maka di sini juga kita perlu mengkeep istilahnya reparametrisasi ya. Nah, karena kita ada introduce medan baru di sini, maka kita perlu apa istilahnya menyesuaikan bahwa parametrisasi itu tetap terjaga gitu. Ya. Itu dari ya. Nah, reparametrisasinya itu bentuknya seperti ini. Kalau saya ambil bentuk infinitesimalnya ya, bentuk infinitesimalnya ini berubah jadi seperti ini. Tahu dikurang. Tahu. Gimana ini kecil ya? Kita tuh ya simbolnya misalnya gini. Ada satu. Agar dia punya invarian ya terhadap reparametrisasi, maka ya. Jadi dia harus berubah tilde prime ya ini terus tambah d per d tau eta ini parameternya ya kali oke. Ini fungsi daripada tau juga ya. Dan x mu ya plus eta tau dx mu d tau. Nah ya, jadi bentuk transformasi dari E dan X itu mengambil bentuk khusus ya. Kalau di sini dilihat bahwa X itu bertransformasi seperti skalar ya. Sedangkan ini dia E itu bertransformasi sebagai density ya. Ya, bentuk ini menjamin ya kalau transformasi masing-masing ini jadi ini bukan bertransformasi sebagai skalar meskipun dia sebenarnya kayak skalar gitu. Tapi apakah dia bertransformasi sebagai skalar atau bukan? Ternyata bukan. Agar invariant action terhadap reparametrisasi.